siang teman-teman. Saya menyapa teman-teman semua. Ini teman-teman lama saya. Jadi tahun 1998 ketika kemudian reformasi terjadi, pada waktu itu saya masih wartawan muda. Pak Saud masih meliput, kemudian ya banyak hal yang kita saksikan. Kemudian teman-teman saya yang dulu jadi aktivis, sebagian kalau dulu jadi aktivis sebagian sudah ada yang bojuis gitu. Tapi sebagian juga ada yang masih Senin Kemis gitu sekarang. Minimalis. Ya minimalis. Baik, saya tidak ingin sendirian di sini kemudian menikmati cendol dawet. Jadi saya akan mengundang 5 atau 6 karena Pak Peter pesan partainya Bang Deddy. Kemudian pengamat politik, dosen fisik Universitas Airlangga, ini orang yang konsisten. Kuliahnya di dosen di Universitas Airlangga, kuliahnya di Airlangga, namanya Airlangga, tidak di Usman. Silakan Mas Airlangga. Dan yang terakhir ahli hukum tata negara beberapa minggu lalu ketemu dengan saya, harusnya sudah profesor, tapi lebih milih prof yang lain, provokator gitu. Mas Refli harus ya ini dulu teman di lapangan, tapi karena beliau cerdas gitu, jadi ya karena beliau cerdas jadi sudah jadi doktor dan kemudian ahli hukum tata negara dan selalu selamat ya karena cerdas. Baik, walaupun diadukan terus tapi selalu terlepas. Baik, hari ini kita akan, saya nyebutnya reuni sebenarnya. Reuni karena merayakan 28 tahun perjuangan reformasi dulu sama-sama ya Mas Eros yang dulu. Mas Eros tadi lupa dengan saya, tapi ya nggak apa-apa. Saya ingat Mas Eros pasti. Dan kita akan bicara tentang dinasti politik Jokowi sesuai dengan tema sebuah penghancuran terhadap sistem demokrasi dan penegakan hukum. Dan saya tahu salah satu orang yang dulu mendukung ya Mas Eros. Ya Pak Mas Eros juga. Ya, jadi kita ingin mendengar refleksi dari Mas Eros tentang 28 tahun. Saya minta Mas Eros lebih dahulu. Ini bukan karena urut senior, ya, tapi Mas Eros yang tahu betul pada waktu itu refleksi Mas Eros tentang 28 tahun perjuangan reformasi 1998 dan bagaimana kondisinya sekarang dan terkait dengan apa yang kita lihat pada hari ini. Mas Eros, silakan. Terima kasih. Di semua gara-gara Mas Adi. Saya sudah janjian sampai Agustus akhir kita semua kuliner. Baru nanti Agustus akhir. Ternyata kok saya dikasih undangan belum ada kabar saya. Dan judulnya hari ini kan tema penghancuran demokrasi. Tapi ada tema yang mengantarnya, yaitu refleksi. Mungkin saya awali dari refleksi dulu ya. Karena jadi begini kan karena buah hasil dari alam. Itu tidak bisa kita pisahkan. Artinya kenapa kalau bicara reformasi itu kan kita bicara satu perjalanan kan, satu perjalanan sejarah kita yang melahirkan kata-kata reformasi. Jadi kalau bicara reformasi sebetulnya kan dari tahun pertama saja, bahkan 6 bulan pertama saja sudah terjadi aborsi. Ya, aborsi. Kenapa aborsi? Sebetulnya pada saat kita, kebetulan saya kan di tengah-tengahnya itu ya, ada Gus Dur, ada Samin, pasti ada saya tampilin Pak Febri. Jadi kenapa saya katakan aborsi? Karena memang apa yang diharapkan dan diikrarkan ya, tidak terimplementasikan dalam gerak politik lapangan.
Yang terjadi justru sebaliknya kalau menurut saya. Makanya kita diskusi di sini ini pertama kali saya ngomong begini. Jadi kalau kita melakukan refleksi, karena refleksi kan catatan. Kalau kita coba tarik ke belakang, tidak pernah terjadi satu momen yang sangat harusnya menjadi dasar konsolidasi kekuatan nasional. Tidak terjadi. Kenapa? Karena pada saat itu memang yang pintar itu justru orang-orang yang menginginkan bahwa reformasi mati. Jadi saya sendiri tentang perlu cepatnya waktu itu diselenggarakan pemilu. Tapi ya saya kan waktu itu saya ya sebagai salah satu, dan yang lainnya selalu mendesak, dan bahkan juga peran dari siapa itu yang siapa ini perempuan itu yang dari apa itu Valian Kak adalah yang bapaknya bersejarah itu. Iya. Smita sangat melakukan advokasi supaya dipercepat semuanya ini. Saya sudah katakan kepada Bapak Ibu, Pak, ini coba kita belajar lagi maklumat X seperti itu ya. Ada refleksi. Hati-hati Pak, itu kan. Karena bisa jadi pada saat itu tidak pernah memang terjadi satu yang namanya konsolidasi kekuatan politik. Tidak pernah terjadi. Dan bahkan yang terjadi pada saat pembentukan partai-partai itu ya, justru gotok-gotokan yang terjadi. Memang di luar tidak kelihatan, tapi kalau kita di dalam kan, contohnya ini antara Gus Dur sama Mas Amin is not a debuter, gitu loh ya. Mbak Mega, Mas Amin not a debuter. Ya. Nah, begitu juga Gus Dur dengan agendanya sendiri. Jadi tidak ada itu namanya agenda bersama. Ya. Jadi bersamanya saat itu pada saat menggulingkan Pak Harto, iya bersama. Setelah terguling, memang what's next-nya itu belum tersedia. Belum ada blueprint yang disepakati secara bersama. Sehingga jalan sendiri, PAN jalan sendiri, PKB jalan sendiri. Puncaknya pada saat sidang MPR itu puncak. Terlihat itu. Dan harus saya katakan di ruang itu bahwa memang yang paling pintar memang Golkar gitu. Jadi ya sebetulnya pada saat itu saya minoritas. Masa Golkar negangkan begini aja tanpa ada ya tidak ada salah satunya lah ya strat politik lah kalau hubungan ya satu kali pemilu nggak saya ikut dulu contohnya gitu ya. Tapi para tokoh-tokoh kita saat itu ya mungkin ingin berdemokrasi gitu ya, sehingga akhirnya dilepaskan, dan itu permainan luar biasa. Saya sebut nama aja, kalau Golkar itu nggak ada yang namanya Akbar Tanjung sama Ginanjar Karnakusuma, sejarah akan berbeda. Sejarah akan berbeda. Makanya orang Golkar sekarang ini harus tahu lah sejarahnya. Ya. Waktu itu kan udah habis kok. Salah satu penyelamatnya itu namanya Hendro Priyono dan Agung Gumelar. Ya, dia juga berperan saat itu. Karena jam 4 saya bertugaskan di jam 4 berhadapan dengan Bang Akbar, Ginanjar, saya mewakili belakang. Nah, sebenarnya ada kesepakatan harus disetujui. Pada jam 7 malam berubah semua, bergeser semua. Karena ada juga orang dalam dari kita yang bersama Agung Gumelar dan Hendro Priyono, sehingga shift direction gitu ya. Nah, ini harus tahu juga supaya nanti kenapa jadi begini gitu ya. Karena dasarnya yang lemah itulah ya yang membuat kita sekarang ini.
karena saya sudah tidak terlalu tertarik ya mengurai dosa-dosa Jokowi gitu ya. Itu masa pergaulan pandai lah gitu ya. Jelas. Tapi yang kita sekarang buat next itu lebih penting buat saya. Apa yang harus kita lakukan? Sebab begini, kalau menurut saya memang kenapa kita jadi begini? Karena memang dibayangkan penyelenggara itu harus merusak negara, itu desain, by design. Menurut saya bisa salah, saya diskusi. Kalau gaya mafia itu begini, biarkan mereka memiliki, tapi kita akan tetap menguasai. Dua hal berbeda. Nah kebetulan saya ya semi lah, kita buka-buka di sini ya. Terus semi kayak apa, dan kolektor negara lah gitu ya. Desa Taba, Tony Sakri, Rego Pangestu, Osman Danamo, termasuk ya anak buah kita juga Pak Dikro, kelas ya, tadi tambah. Nah, rupanya ada satu strategi yang canggih. Biar saja lah mereka ya memiliki lagi tuh bendera kita miliki, ya, yang namanya kekuasaan dimiliki, tapi tidak menguasai. Waktu itu ada shifting, nanti masalah yang lebih tahu ya. Kan ada satu shifting paradigm dari setelah Berlin runtuh itu kan kerajaan ekonomi yang terbangun. Mereka tahu persis bahwa kerajaan ekonomi itu dasarnya, core-nya itu kan finance. Maka mereka ini membuat sepindah rupa kita ribut. Maka tokoh-tokoh reformasi ribut sendiri. Sementara mereka menyusun kekuatan. Kayak Mark Arthur bilang, I shall return. Ya. Nah, mungkin teman-teman para konglomerat itu kadang oke, I shall return. Ya. Nah, inilah yang membuat kita sekarang berdiskusi seperti ini. Karena sebetulnya this country is run by them, menurut saya. Mereka yang jalankan. Kalau kita ini kan sosokan aja, Mas Reddy Harun, Deddy Sitorus itu sosokan aja. Sebetulnya sudah the real power kan ada di dia. Kenapa? Karena dibangun sejak reformasi, menurut saya. Kenapa? Contohnya dengan buyback, ya. Pada saat di BBN itu kan, saya juga pengawas di situ. Itu kan cuma akhirnya kalau nggak salah saya perlu koreksi ya, lowest was 17 ya, saya balik lagi ya kan, tapi 17 malah saya dengan 17% dari 100% itu dibayarnya ya kembali lagi. Nah sisanya gimana? Untuk buyback lah semuanya. Jadi kalau kita lihat nanti ya, siapa yang punya ini, siapa yang punya ini, orang-orang bermasalah semua punya. Dan dia yang running segalanya, termasuk pemilu. Ya. Kita ini wajah ribut terus gitu kan. Jokowi, saya ini boneka, ya. Saya tidak terlalu anggap dia luar biasa, gitu ya. Kenapa? Karena cari yang paling enak lah yang bisa diajak cincai gitu ya. Dia, Mbak Mega susah, dablek gitu, keras kepala, agak susah. Walaupun ada di sebelah aja mungkin ya di sekelilingnya mungkin ya, tapi di sebelah berbanding mah agak susah kan. Sehingga bukan apa user friendly gitu. User friendly ya. Nah yang ini user friendly nih. Ya. Maka dibuat sedemikian rupa menjadi too powerful, kan nggak masuk akal deh. Ini apa? Sepasok, kalau ya, dia nulis apapun ya harus tahu lah bahwa sebetulnya mereka jadi besar karena memang dibesarkan. Sekarang siapa sih yang menjadi gubernur? Pasti nanti mereka lah ya. Kamu menang presiden tanpa mereka
Impossible ya. Dari mana mereka punya uang itu banyak? Caranya gimana? Dibuat sedemikian rupa sehingga negaranya akan kooperasi. Dibikin bukan kayak negara lagi, tapi ada CEO-nya, ada komisarisnya gitu loh. Ya. Nah, salah satu output yang paling bisa kita bahas hari ini, bagaimana penyelenggara membangkrutkan kekayaan negara yang nyata-nyata dilakukan. Saya tidak mau sebut satu persatu ya. Itu bagaimana penggebirian pasal 33 Undang-Undang 45 ayat 2 dan ayat 3 itu justru main masalahnya buat saya. Yang oleh orangnya kayak Benardi itu akan menganggap itu tidak terlalu revolusioner, turun ke jalan berteriak-teriak masalah undang-undang hak cipta tenaga kerja aja, turun revolusioner, ngepuk DPR yang udah ratusan kali nggak berhasil masih dikepung juga, kan aneh. Sudah ratusan kali di depan istana masih juga dikepung. Pertanyaan saya, why? Kenapa? Jadi ini kan satu masuk jebakan Batman, bagaimana ini? Ya? Karena nggak berubah apa-apa. Nah, sementara Pak Jokowi dengan cerdasnya menggunakan semua hal-hal yang diperlukan untuk tadi. Di antara mereka memiliki, kami tinggal begitu. Jadi tema yang saya tawarkan, lebih baik kita dengan romantis amat lah gitu ya. Berjuang 27 Juli apa segala udahlah. Tapi sudah kita jadi saksi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu Mas Eros. Biarkan mereka yang memiliki, saya yang menguasai. Gitu ya. Itu kata kunci dari Mas Eros, menarik sekali. Dan tapi ada kata kunci yang tadi disampaikan oleh Mas Eros adalah kegagalan konsolidasi kekuatan politik pada waktu itu, dan kekuatan politik tidak bisa dipisahkan dari partai politik. Mas jadi Sitorus Pangeri, jadi dari partai politik, jadi silahkan punya waktu 15 menit kira-kira. Orang berantem ya, pesan saya ini pendiri PDIP. Ya anggap aja itu kritikan yang masuk, santai-santai aja. Sebagian ada benarnya, sebagian juga salah. Kita lanjut ke depan aja ya. Oke. Saya lebih tertarik pada kalau soal kejelekan itu sudah lama saya bicara, nggak usah dijelek ya. Kalau bicara udah asuh apa gitu ya. Tapi ke depan kan ya ada tadi ya. Jadi dia memberi setengah jawaban. Nah kalau bicara tentang ke depannya gimana, mungkin yang diperlukan kan satu pemahaman tentang masalah dulu. Ya. Kalau tidak ada satu pemahaman tentang masalah, ya jadinya kayak gitu aja ya. Dan nggak perlu lah kita pola defensif, nggak perlu lah itu ya. Saya menganggap bahwa seperti saya juga tadi seperti bilang bahwa jangan kritik Megawati, kan perlu dikritik nggak apa-apa ya. Bapak kalau mau ngomong sekarang. Mbak, saya sedang lagi ya. Saya minta hormat. Ya. Bisa nggak ya? Selesai kan sesinya. Oke. Diam. Sudah. Oke. Coba saya minta. Saya hanya minta bisa nggak kita saling menghargai ya. Saya sedang bicara dan waktu Mas ngomong saya nggak bicara ya. Jadi saya bisa. Oke, thank you. Jadi kita perlukan sekarang apa sih? Bagaimana kita buat satu blueprint pergerakan? Tapi pergerakan di sini lah ya. Yang kita akan tarik kesepakatan. Ya. Contohnya nih, kita harus kupas secara tuntas ya. Bahaya PIK, bukan hanya menolaknya aja. Bahaya PIK itu apa? PIK 2 aja sudah gitu, gimana sampai 10? Apalagi sekarang sudah ada di mana di WA ya kita ya.
aman selama 24 jam. Itu tentara di mana-mana. Lalu apa alasannya itu kan? BSD juga diberikan sebagai nasional. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Kedua, apakah IKN ini perlu berlanjut? Kan kita berikan argumentasi, jangan marah-marah aja. Dan kajian secara holistik gitu ya, dari perspektif budaya, perspektif sosial, perspektif ekonomi, politik dan seterusnya. Bagaimana nanti ada negara-negara yang juga diteruskan ya. Ini kan harus jadi pemikiran kita. Jadi nanti setelah dirumus-rumuskan itu juga contohnya seseorang bisa menguasai yang namanya keluar masuknya impor apapun di Indonesia ya. Kenapa? Karena hasil pertambangan yang begitu luar biasa dengan uang yang luar biasa mengendalikan semua proses politik di Indonesia. Itu dari mana? Kan dari tambang. Coba diperhatikan. Mau kita diamin itu terus. Maksud saya daripada cari Jokowi jelek, mau jelek dah, nggak usah bicarakan lagi. Sudah cukup. Kedepannya kita harus gimana? Adakan konsolidasi, gerakan yang sifatnya tidak separatif apa, terpisah-pisah gitu ya. Kemudian ego sektoralnya juga tinggi. BMUI sama BUMN Jakarta nggak masuk. Aneh kan? Artinya tidak ada pijakan, tidak ada gerakan yang landasannya ideologis. Jadi saya curiganya gitu. Kalau gerakannya berdasarkan satu pijakan ideologis pasti satu jalan. Tapi kalau pijakannya kepentingan pasti banyak jalan gitu ya. Nah makanya kalau saya setuju buat apa diskusi seperti ini kalau tidak ada arahannya, cuma omong-omong gitu ya, yang ada gunanya. Tapi seorang pengandi dan teman-teman di sini kan nggak untuk omong-omong ya, ngomong waktu saya. Paling enggak kita sepakat sini ya bahwa ini tidak benar, sepakat pertama ya. Kedua, harus ada perumusan perlawanan yang tidak sporadis. Buruh sendirian, ini sendirian. Kalau 98 saya sangat terlibat, tidak mungkin lah, sudah lah. Tidak mungkin hanya partai A, partai B, partai C. Ini semua yang DPR orang kalah. Nah, bagaimana kita sekarang bersatu semua tanpa harus memojokkan si ini, si itu ya. Tapi bagaimana ini satu menurut saya ya. Kenapa sih kita nggak berani mengatakan bahwa saya terlibat dalam kesalahan itu? Kenapa membiarkan ini terjadi? Kan? Sejak awal sebetulnya saya sendiri lebih musuh sama teman-teman sendiri kok nyerang Jokowi gitu kan. Tapi pada akhirnya juga the truth will reveal itu sampai ya. Jadi maksud saya sudahlah perdebatan kalau bisa bayar minta maaf saya atas nama senior saya bisa minta maaf. Kalau itu begitu sudah ya sudah. Kalau bicara PDIP, kalau bicara PDIP, kami tuh nggak pernah bilang PDIP takut. Udah sudah. Minta maaf. Ya sudah. Oke. Mbak, maaf ya. Maaf ya udah Mbak. Nanti kalau ditonton orang itu saya minta maaf. Jadi kalau sebegitu kita lanjutkan aja. Saya atas nama teman-teman semua di depan inilah minta maaf kalau ada kesalahan. Saya jamin bahwa itu. Terima kasih. Jadi tutupnya saya tidak begini mas ya. Karena ini penting jangan cuma ngomong-ngomong aja malah-malah aja. Iya nanti dulu masih ada Pak. Iya, saya minta nanti karena mungkin sudah mau selesai gitu ya. Karena suasana itu bagus. Rasanya kita di kelompok-kelompok masing-masing bikinlah satu gerakan yang nantinya dipersatukan ya. Ya, setuju. Ya pada bagian Berpisah untuk menyusun juga. Ya, setuju. Oke baik, Mas Taufik, saya akan menjelaskan bahwa pada bagian akhir nanti akan coba kita merumuskan bersama, nanti akan dipimpin oleh Pak Andi Sahandi atau Pak Petrus Silestinus nanti akan. Jadi akan ada merumuskan, ya, oke. Awan. Jadi silakan Pak Andi dan kembali lagi tepuk tangan untuk para pembicara yang sudah ada di sini dan para pembicara semua. Terima kasih, Pak Andi silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pada sore hari ini kita berkumpul untuk menyatukan
bukan untuk mencari perbedaan dan pikiran kita. Kita harus menyatukan pikiran kita karena Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sekali lagi kepada adik-adikku semuanya, mari kita bersatu. Musuh kita di depan mata. Kita tidak perlu untuk berbeda-beda. Tujuan kita satu. Kita harus melawan kebatilan yang ada di negeri ini. Ya, sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih pada ini. Mungkin saya pada saat ini adalah yang paling tua ada di sini. Umur saya 80. Untuk itu saya minta kepada adik-adik saya untuk kita dengarkan sebuah lagu yang diciptakan oleh Eros untuk negeri ini. Ya, Tony Putar. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Mari kita mulai perlawanan terhadap kebatilan. Terima kasih. Jadi boleh ya, satu Siap. saya titipkan bahwa yang paling mengerikan kerusakannya adalah satu ya. Dan dirusak adalah peradaban. Itu luar biasa. Setuju. Makanya saya juga tidak lagi. Iya, setuju. Terima kasih. Bentar, kita dengar dulu rame-rame. Iya. Kita pindah dulu sini. Lagunya. Kembali ke Manahen. Kembali ke titik nol. Pantesan ngambil pisang tadi. Titik nol tadi. Iya. Hero setting. Ayo. Foto. Dari diskusi ini tempo dia. Majalahnya laku soalnya. PDIP 1000 ekstra aja. Nggak ada apa. Ya. Tidak ada. Foto udah. Videoin. Apa? 1, 2, 3. Lawan siapa? Siapa yang dilawan? Kita akan melawan Jokowi. Aku duluan ya, Asik. Lawan siapa? Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan. Salam.